Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abdul Ar. Nah, kali ini kita akan membahas 10 jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Nah, ini kita bahas secara garis besarnya saja. Nah, apa-apa saja 10 jenis dari layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling ini. Jangan lupa kepada teman-teman, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan dari dan informasi yang akan diberikan untuk selanjutnya. Pertama, layanan orientasi. Nah, apa itu layanan orientasi? Nah, layanan orientasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan baru itu. Itu yang dinamakan layanan orientasi. Nah, apa tujuannya? Nah, yang pertama adalah mengenalkan sesuatu hal yang baru. Salah satu orientasi itu adalah sesuatu yang baru. Nah, tujuannya adalah untuk mengenalkan sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru apa saja itu? Nah, yang pertama adalah tata tertib. Nah, mungkin ketika siswa kita atau peserta didik kita berada di SD yang mau naik ke SMP, atau dari SMP yang naik ke SMA, pastilah tata tertib yang dimiliki beda. Yang kedua adalah guru dan karyawan. Nah, bagaimana layanan ini kita berikan kepada siswa kita agar untuk mengenal dari masing-masing gurunya, misalnya kepala sekolahnya siapa namanya, jurusannya apa, wakil kepala sekolahnya siapa namanya, jurusannya apa. Nah, wakil kesiswaannya siapa, wakil humasnya siapa, guru mata pelajarannya siapa, petugas security-nya siapa, nah, tenaga administrasinya atau TU-nya siapa. Nah, itulah yang mesti kita berikan di layanan orientasi. Kemudian apa lagi? Yaitu fasilitas belajar. Nah, fasilitas belajar ini menyangkut apa? Itu menyangkut dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, baik gedung maupun hal-hal yang lainnya dan sarana yang lainnya. Nah, contohnya apa? Ruangan kelas 10 di bagian mana? Kemudian WC-nya di mana? Kemudian lapangan upacaranya di mana? Dan lain-lainnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memudahkan menyesuaikan diri. Nah, setelah siswa diberikan sesuatu hal pemahaman yang baru tentang hal-hal yang baru, misalnya tata tertib, guru, karyawan, fasilitas belajar. Nah, itu tujuannya adalah untuk memudahkan siswa itu menyesuaikan diri dengan tata tertibnya, apa yang mesti dia lakukan, apa yang mesti tidak dia lakukan, kemudian bagaimana siswa atau peserta didik itu untuk berinteraksi dengan guru dan karyawannya, begitu juga dengan fasilitas belajarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah timbulnya permasalahan. Bagaimana siswa itu setelah dia memasuki sesuatu hal yang baru, dalam hal ini adalah sekolah baru, layanan orientasi diberikan agar siswa tersebut bisa menyesuaikan diri, dan yang terakhir adalah bisa mencegah timbulnya permasalahan yang ada, misalnya melalui tata tertib. Nah, setelah diberikan, siswa lebih mengetahui apa saja tata tertib yang ada di sekolah tersebut, sehingga di kemudian hari siswa tersebut atau peserta didik kita itu tidak mempunyai permasalahan mengenai tata tertib ini. Begitu juga dengan guru dan fasilitas belajar. Yang kedua adalah layanan informasi. Nah, apa itu layanan informasi? Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Nah, di sini tugas kita sebagai guru BK adalah memberikan layanan informasi sesuai dengan bidang kompetensi yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh masing-masing peserta didik. Nah, apa tujuan dari layanan informasi? Yang pertama adalah memberikan informasi atau pemahaman. Nah, dalam hal ini informasi-informasi yang kita berikan itu agar siswa tersebut atau peserta didik kita itu bisa memahami apa yang disampaikan dan bisa mempraktekkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah memudahkan mengambil keputusan. Nah, dari apa materi yang telah kita sampaikan di kelas, misalnya mengenai 10 perguruan tinggi favorit di Indonesia. Nah, itu materinya. Nah, tujuan dari layanan itu adalah memudahkan mengambil keputusan. Nah, setelah kita berikan 10 perguruan tinggi favorit itu akan bisa merangsang pikiran dari anak-anak kita untuk
mengambil keputusan mana dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu yang akan dia ambil. Nah, itu adalah salah satu dari tujuan adanya layanan informasi. Kemudian ketiga adalah mencegah timbulnya permasalahan. Nah, setelah kita berikan informasi itu, nah diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang timbul kepada siswa atau peserta didik kita. Dengan kita sudah memberikan informasi tersebut, maka bertambahlah pemahamannya, sehingga apapun yang akan menjadi cikal bakal dari permasalahan bisa diselesaikan dan bisa diminimalisir oleh peserta didik kita tersebut. Nah, yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Nah, apa itu layanan penempatan dan penyaluran? Layanan yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Nah, kuncinya di sini adalah penempatan dan penyaluran yang tepat. Nah, di bagian mana? Nah, penempatan dan penyaluran tepat itu di bagian apa saja? Nah, contohnya adalah di jurusan dan program studi. Bagaimana kita bisa menempatkan, memberikan layanan kepada peserta didik kita agar menempatkan dan menyalurkan peserta didik kita sesuai dengan jurusan dan prodi program studi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan untuk menempatkan dan menyalurkan siswa tersebut di dalam kelas. Di kelas mana siswa ini bisa kita letakkan. Kemudian dalam kelompok belajar, kemudian dalam kegiatan ko dan ekstrakurikuler. Nah, dalam ini juga kita mesti menempatkan dan menyalurkan siswa itu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Di bagian ko atau ekstrakurikuler yang mana yang dia inginkan. Potensi, bakat, dan minat. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh peserta didik kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita menempatkan di dalam program latihan, di tempat magang, kemudian sesuaikan dengan kondisi pribadinya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah mengembangkan bakat, yang kedua mengembangkan minat, dan yang ketiga adalah mengembangkan potensi. Layanan yang kita berikan itu bisa mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita tersebut. Misalnya dalam kegiatan ko-kurikuler, ko-ekstrakurikuler, bagaimana bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Nah, misalnya anak berbakat di bidang pencak silat, maka kita memberikan layanan penempatan dan penyaluran yaitu di tempat mengembangkan minat, bakat, potensinya itu di bagian ko-kurikuler pencak silat. Begitupun dengan hal-hal yang lainnya. Nah, yang keempat adalah layanan penguasaan konten. Nah, apa itu layanan penguasaan konten? Nah, layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, itulah layanan penguasaan konten. Bagaimana kita membantu peserta didik kita itu untuk menguasai konten-konten tertentu. Nah, kalau hal dalam di sekolah, tentu kita konten-konten yang berhubungan dengan sekolah yang mesti kita perbanyak. Di samping itu untuk keluarga dan juga masyarakat. Nah, tujuannya apa? Yang jelas tujuan dari penguasaan konten adalah untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Nah, kalau kita di sekolah tentunya kita harus kembangkan sikap-sikap yang positif dan kebiasaan-kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima adalah layanan konseling perorangan. Nah, layanan ini adalah layanan yang sangat spesial sekali karena layanan ini khusus membahas tentang permasalahan yang dialami oleh klien atau peserta didik kita. Nah, apa itu layanan konseling perorangan? Layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing atau konselor. Nah, konseling perorangan ini dilaksanakan antara klien atau peserta didik dengan konselor, yaitu di dalam ruangan yang tertutup agar kerahasiaan dari apa yang disampaikan oleh klien dan konselor itu tetap terjaga. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Di dalam konseling individual nih ada azas-azas yang mesti guru BK atau konselor perhatikan.
Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data ataupun keterangan tentang peserta didik atau klien kita ini yang menjadi sasaran layanan kita ini. Nah, dalam hal ini guru pembimbing atau guru BK atau konselor berkewajiban penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaan dari data itu benar-benar terjamin. Kemudian yang kedua adalah azas kesukarelaan. Nah, jika azas kerahasiaan yang pertama itu sudah benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien kita, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dapat dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada guru pembimbing, menceritakannya kepada guru pembimbing untuk dimintai bimbingan atau penyelesaian dari permasalahan yang dia hadapi itu. Yang ketiga adalah azas keterbukaan. Bimbingan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Nah, baik klien maupun konselor itu harus sama-sama bersifat terbuka. Nah, keterbukaan itu bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi juga dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan untuk bersedia membuka diri untuk kepentingan dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien kita. Kemudian selanjutnya adalah azas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi ini adalah masalah yang sedang dirasakan dan bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan juga masalah yang akan dialami oleh peserta didik atau klien kita yang masa datang. Nah, azas kekinian mengandung arti bahwa konselor itu tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Nah, harus bersifat segera dan kekinian. Guru BK itu harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah azas keahlian. Nah, usaha layanan bimbingan konseling secara teratur, sistematik, dengan mempergunakan teknik ataupun alat yang memadai gitu. Untuk itu, para konselor atau guru BK perlu mendapatkan latihan yang secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan dalam usaha pemberian layanan itu. Baik, yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir atau jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Nah, yang dibahas dalam bimbingan kelompok ini apa? Nah, yang dibahas dalam bimbingan kelompok ini adalah permasalahan-permasalahan atau topik tertentu, apalagi seperti topik yang sedang viral pada beberapa hari ini, atau isu-isu yang sedang hangat dibicarakan secara global. Kemudian masalah tentang belajar ataupun masalah tentang karir atau jabatan dan sebagainya. Nah, inilah yang akan dibahas di dalam kegiatan bimbingan kelompok dengan konselor sebagai pemimpin kelompok dan siswa-siswa kita di sekolah sebagai peserta kelompok atau anggota kelompok yang terdiri dari 9, 10, 11 atau 12 orang. Nah, kemudian ketujuh adalah layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok adalah layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Nah, sama dengan layanan bimbingan kelompok tadi, bahwasanya layanan konseling kelompok juga membahas tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Cuma bedanya bimbingan kelompok itu adalah bahasan yang dibahas di luar dari permasalahan individu masing-masing anggota kelompok. Nah, sedangkan layanan konseling kelompok ini adalah membahas tentang masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, misalnya ada 9 orang atau 10 orang yang dalam satu kelompok itu, semuanya akan dibahas satu persatu permasalahan yang dihadapi, tentunya dengan mendahulukan siapa yang terlebih dahulu yang lebih pantas untuk dientaskan permasalahannya. Layanan konsultasi.
Nah, layanan konsultasi ini adalah layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya orang per orang atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan. Nah, kuncinya di sini adalah agar yang kita layani itu mampu menghadapi semua tugas perkembangannya. Kemudian 9 adalah layanan mediasi. Nah, layanan mediasi ini apa? Layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Layanan yang kita berikan dan kita guru BK atau konselornya adalah sebagai mediator antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Misalnya ada siswa kita yang berkelahi antara siswa A dan B, kita sebagai konselor adalah sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan. Sehingga apa? Sehingga terjadi lagi hubungan yang baik antara siswa atau peserta didik kita yang bermasalah tadi. Yang ke-10 adalah layanan advokasi. Nah, apa itu layanan advokasi? Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu konseli kita untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Nah, gunanya adalah apa? Untuk membantu konseli kita kembali memperoleh hak-hak dirinya, mungkin yang sudah ditelantarkan hak-haknya atau tidak diperhatikan atau tidak mendapatkan perlakuan yang seharusnya. Nah, itulah guna layanan advokasi ini adalah untuk membantu konseli kita untuk kembali memperoleh hak-haknya. Baik, demikianlah 10 jenis layanan yang ada dalam bimbingan konseling. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, 10 jenis layanan yang ditampilkan pada kali ini adalah secara garis besar. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pembahasan lebih lanjut dari masing-masing layanan, silakan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi dan pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.